Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Sanusi dari kelas Teknik Industri kelas karyawan B. Akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah Psikologi Industri, yaitu modul 1 yang berkenaan dengan sejarah industrialisasi di Indonesia. Mungkin beberapa menit ke depan izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi tentang ini. Kita mulai saja. Sebelum kita masuki bagaimana sejarah industri di Indonesia, kita harus tahu dulu nih teman-teman, bagaimana industri pertama kali ini ada. Jadi industri ini awalnya itu dari revolusi industri di Inggris sekitar abad ke-18, yang pada dasarnya revolusi industri itu merupakan tenaga manusia yang dipadukan serta dikombinasikan dengan tenaga mesin. Nah, revolusi industri di Inggris ini tidak berdiri sendiri, melainkan suatu proses yang berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik di saat itu, sehingga memunculkan adanya revolusi ini. Perubahan yang terjadi di sana tuh bisa terjadi secara cepat itu pada bidang perdagangan, industri, dan teknik yang terjadi di Eropa waktu itu, terutama di Inggris ini yang ada pada abad ke-18. Kemudian pada abad ke-18 itu adalah awal dorongan terbesar terjadinya revolusi industri adalah saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt sekitar tahun 1764. Penemuan mesin-mesin ini meskipun bergerak secara manual, mendorong pemilik bermodal besar untuk mempekerjakan banyak tenaga buruh pada saat itu. Tempat kerja buruh yang digunakan untuk berproduksi disebut manufaktur. Manufaktur itu adalah langkah awal terjadinya proses industrialisasi. Perkembangan revolusi industri ini mendorong timbulnya produksi dan pemasaran secara massal, mengawali timbulnya gagasan otomatisasi, serta menimbulkan pergeseran perkembangan orientasi perekonomian dari produksi barang ke produksi jasa. Lalu kenapa sih dalam industrialisasi ini sebagai dampak revolusi industri disebabkan masalah ekonomi, khususnya dalam kemanusiaan umumnya, yaitu misalkan bertambahnya penggunaan mesin, efisiensi produk batubara, besi, dan baja, pembangunan jalur kereta api, meluasnya sistem perbankan, dan pengkreditan secara lain-lain. Nah, kemudian kita masuki sejarah industri di Indonesia. Nah, masuknya era industri tahun 1826 dimulai dengan penjajahan kolonial Belanda saat itu. Gula merupakan komoditas utama pada zaman kolonial Belanda. Awalnya teknologi pengolahan tebu menjadi gula begitu sederhana dan tradisional, dengan hasil cairan atau sari tebu didapat dari alat pengepres berupa silinder batu atau kayu yang diletakkan secara berhimpitan kemudian digesekkan. Nah, Belanda mulailah pada saat itu Indonesia pada zaman Hindia Belanda ini memasuki era industrialisasi dalam arti sebenarnya, yaitu penggunaan mesin-mesin dalam melakukan proses produksi, sehingga meskipun penghasilan volume output sangat tinggi dibandingkan manual, kualitinya tetap terjaga gitu. Dengan dukungan modal besar, pada saat tahun 1830 sekitar itu, pabrik gula di Jawa Barat bertenaga mesin mulai berdiri. Ini dapat dilihat dengan adanya salah satu surat dari Johnson Trail and Company. Nah, Indonesia juga memasuki era industri pada masa Orde Baru. Industrialisasi masa Orde Baru sektor industri di Indonesia itu meningkat pesat, dapat dilihat dari berbagai ukuran perbandingan seperti jumlah unit usaha atau perusahaan, jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai keluaran yang dihasilkan, sumbangan dalam perolehan devisa, kontribusi dalam pembentukan pendapatan nasional, serta tingkat pertumbuhan. Ada pula faktor yang menghambat perkembangan industri di Indonesia, dan antara lain keterbatasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana pemerintah. Nah, saat Indonesia memasuki eranya industri, Indonesia juga sempat diambang dengan kemunduran industri yang bertepatan dengan 1998, yang saat itu terjadinya krisis moneter. Dengan melakukan langkah fokus pada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri, membuka pasar dalam negeri adalah penting bagi industri di Indonesia untuk bisa kembali saat pasar dikuasai oleh produk luar negeri.
Jadi pada saat itu Indonesia tuh banyak melakukan impor-impor dari luar, sehingga efektivitas dari pasar dalam negeri itu kurang. Nah, ada juga nih dampak perkembangan industri Indonesia itu kayak gimana sih? Ada urbanisasi, eksploitasi tenaga kerja, perubahan pada struktur keluarga atau lingkungan hidup. Berikut saya akan paparkan dengan masing-masing temanya. Urbanisasi. Terpusatnya tenaga kerja pada pabrik di suatu daerah. Ini salah satu dampak industrialisasi Indonesia ya, karena tercatat peningkatan urbanisasi yang fantastis ini sekitar tahun 40 tahun terakhir, sekitar 1970 sampai 2010, cukup signifikan. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2012 disebutkan bahwa pada tahun 1971 penduduk kota memiliki persentase sebesar 17,2%. Nah, nilai ini terus meningkat. Lalu apa artinya sih pertumbuhan urbanisasi di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu? Nah, ini tuh secara meningkat secara drastis. Lebih lanjutnya, Bank Dunia itu memproyeksikan bahwa penduduk kota di tahun 2025 di Indonesia akan mencapai pada 67,5%. Berarti dalam konteks ini tuh kota harus mempersiapkan secara tidak langsung untuk infrastruktur yang lebih bagus, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan meningkatkan investasi untuk pelayanan publik secara baik. Nah, kemudian dampak kedua, industrialisasi di Indonesia. Sebenarnya dampaknya ada banyak dan juga tentu kelebihannya ada banyak juga. Cuman di sini saya akan memaparkan 4 dampak yang sangat terasa saja. Dampak industrialisasi di Indonesia. Yang kedua adalah eksploitasi tenaga kerja. Jadi beberapa pekerja harus meninggalkan keluarga agar dapat bekerja. Terlepas dari munculnya konflik peran terhadap komitmen nih, juga harus diperhatikan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap intensitas komitmen itu. Misalkan kan dengan adanya stres kerja muncul sebagai ketidaksesuaian antara individu dengan lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh eksploitasi tenaga kerja ini. Kemudian ada perubahan struktur keluarga. Nah, dalam suatu negara yang mengalami perubahan struktur keluarga biasanya disertai dengan perubahan komposisi dari sektor-sektor yang ada. Dari perhitungan sektor tersebut, kondisinya akan mempengaruhi ke sektor ekonomi juga pada ujungnya. Jadi suatu negara atau daerah dapat ditentukan. Suatu daerah dikatakan secara agraris misalkan bila peran sektor ekonominya itu dapat merata. Kemudian sangat jelas mungkin dan sangat awam dan umum yang dapat kita secara langsung lihat, yaitu adalah dampak terhadap lingkungan hidup. Bagi kehidupan sosial mungkin banyak sekali dampaknya industri di Indonesia ini, karena salah satunya adalah mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lowongan pekerjaan yang semakin luas, serta jangan lupa juga nih ada dampak negatifnya atau dampaknya dari industri ini, yaitu ke lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu, pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan memasuki revolusi industri. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini tahun 2021 awal kita masih menginjakkan di revolusi industri 4.0 yang dimulai dari 1, 2, 3 sampai sekarang akhirnya ke 4. 1.0 disebut juga mekanisme sistem power weaving loom. 2.0 mass production assembly line electrical energy. 3.0 automatic computer and electronics, dan sekarang itu biasanya disebut cyber physical system, internet of things atau network. Revolusi industri 1.0. Dalam 1.0 ini masanya itu terjadi antara 1750 sampai 1850,
terjadi di Inggris yang merupakan pelopor terjadinya revolusi industri. Kemudian terjadi juga perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, teknologi, terutama transportasi. Karena pada saat itu penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Ini pada zaman 1.0 revolusi industri. Terus kemudian sejarah mencatat 1800-1900 merupakan periode revolusi industri. Masuk ke 2.0 revolusi industri. Ini itu adalah sesuatu kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi sebelumnya, karena mungkin perubahannya ada begitu banyak perubahan tapi tidak secara signifikan. Terjadi kemajuan yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis, dan Jepang. Jadi mungkin hanya dalam berbagai negara maju saja yang sudah sampai ke bentuk 2.0 revolusi industri ini. Jadi di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Lalu artinya apa sih? Jadi untuk merakit banyak mobil ini, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi industri 2.0 juga terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat itu sudah digantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan kembali oleh tenaga listrik karena ditemukannya tenaga yang lebih efisien. Walaupun begitu masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi, sehingga tadi masuk ke produksi cara massal mobil tersebut. Kemudian ada revolusi industri 3.0. Yang tergantikan adalah manusianya. Jadi yang maksudnya revolusi 3.0 itu yang tergantikan adalah manusianya, penemuan mesin yang bergerak itu yang tergantikan jadi manusia gitu. Sisi positifnya, potensi manusia sesungguhnya dapat dioptimalkan seperti kemampuan berpikir, memimpin, atau menciptakan karya. Sebagai aktivitas tergantikan seperti menghitung atau menyimpan hal penting, dokumen tergantikan misalkan oleh komputer. Dan revolusi juga terus bergerak tidak hanya pada sektor industri namun juga pada bidang informasi. Jadi makanya banyak tenaga-tenaga yang sudah tergantikan oleh mesin gitu, meskipun secara tidak langsung akan ada dampak positifnya juga berupa potensi manusia yang akan lebih dimanfaatkan kembali, karena kan potensi manusia itu adalah akalnya. Dan sebetulnya kemajuan 3.0 ini juga kan dari hasil pemikiran manusia gitu dalam penciptaan karya. Nah, kemudian kita nih sekarang ada pada saat ini yaitu revolusi industri 4.0. Jadi konsep 4.0 pertama dari Prof. Klaus Schwab merupakan ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas WEF melalui bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Kalau misalkan teman-teman baca ada di buku itu, konsepnya itu awalnya ada dari situ. Nah, pada era industri ini juga sudah menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data semua yang sudah ada di mana-mana dikenal dengan sebutan Internet of Things atau IoT. Nah, awal 2018 hingga sekarang merupakan revolusi industri 4.0 adalah penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Secara fundamental dapat merubah cara hidup bekerja, berhubungan, atau dengan yang lainnya. Nah, di tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri di 4.0 ini menanamkan teknologi yang sangat cerdas yang dapat berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi semakin mudah. Entah semakin mudah atau misalkan semakin sulit karena dengan adanya teknologi semakin canggih. Nah, kemudian ada nih revolusi industri 5.0.
Ini sebenarnya belum ada, cuman sudah pernah ada. Awal Januari 2019 beredar gagasan baru bakal adanya tergantikan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri 5.0. Jadi pada awal Januari 2019 itu gagasan baru muncul dari peradaban Jepang. Kemudian namanya ini Society ya, 5.0 ini disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Kemudian muncul atas respon revolusi industri 4.0 sebagai signifikannya perkembangan teknologi, namun peran masyarakat sangat menjadi pertimbangan dalam untuk memutuskan pengambilan industri 5.0 ini. 5.0 ini apa sih? Menawarkan apa? Jadi menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah secara sosial. Nah, jadi kesimpulannya, pengaruh dari perkembangan industri ini sangat besar sekali. Industri memegang peran sangat penting sebagai poros perekonomian negara, sehingga perlu benar-benar didukung dan ditanggulangi segala bentuk dampak negatif yang akan timbul di era yang akan datang. Jadi semoga industri Indonesia juga dapat bersaing dengan industri-industri yang ada di negara-negara maju, sedangkan di negara Indonesia kita masih bergelut dengan negara berkembang. Nah, Indonesia juga sebagai salah satu negara yang sangat kaya, seharusnya mampu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Namun tidak dapat dipungkiri, faktor yang menjadi permasalahan itu adalah salah satunya SDM yang masih harus terus diasah menjadi problematika yang umum. Cerdas tidak cukup, harus disertai dengan mental yang baik untuk memajukan dan bersaing di era revolusi yang sangat maju. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan dalam materi sejarah industri di Indonesia. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.